Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Aplikasi Ogan Lopian sebagai Pelayanan Publik di Kabupaten Purwakarta. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator, Tarisa Yukriah. Adapun anggota kelompok kami antara lain ada Adel Milenia Suci Lestari, Alia Oktarina, Berliana Septianti, Putri Maria Asmarani, dan Winda Safira. Baiklah, adapun pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Putri Maria. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih, Tarisa. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jelaskan secara rinci aplikasi yang memanfaatkan data dari posting media sosial masyarakat bagi pemerintah berdasarkan jurnal ataupun posting. Terkait data yang digunakan, metode yang digunakan, yang secara teknis menjelaskan tools apa saja yang digunakan dalam aplikasi tersebut. Misalnya API, baik dari media sosial atau aplikasi yang lain. Dan yang terakhir, bagaimana hasilnya? Dari hasil diskusi kami mengambil materi di salah satu jurnal, di website jurnal.web.unmul.ac.id, yang mana jurnal tersebut menjelaskan mengenai aplikasi Ogan Lopian sebagai pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta. Menurut Junaidi, pelayanan publik berbasis e-government dapat mempermudah seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Bentuk pelayanan melalui sistem elektronik ini memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ranah pemerintahan. Adapun pelayanan publik yang akan dibahas atau dijabarkan dalam penelitian kali ini mengenai layanan pengaduan dan kegawat daruratan yang ditunjukkan untuk masyarakat di Kabupaten Purwakarta melalui aplikasi dan pusat pemanggilan atau call center 112 Ogan Lopian. Dari Denny selaku Kasih Integrasi Diskominfo Purwakarta menjelaskan asal mula penamaan aplikasi layanan publik berbasis elektronik tersebut sehingga memiliki pengaruh untuk keberlangsungan pengoperasian dalam sistem pelayanan. Hadirnya Ogan Lopian merupakan keinginan pemerintah Purwakarta memiliki layanan publik yang terpusat atau command center. Penamaan layanan Ogan Lopian dipilih oleh Bapak Dedi Mulyadi selaku Bupati tahun 2017 dikarenakan kecintaannya terhadap budaya pewayangan. Adapun nama Ogan Lopian tersebut dipilih karena memiliki arti dari senjata Batara Kresna yang dapat melihat kejadian sebelum dan kejadian yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adel. Baiklah, selanjutnya dikutip melalui website resmi Pemkab Purwakarta, Ogan Lopian merupakan aplikasi resmi pemerintah yang berfungsi untuk melapor, memonitor, menghubungkan, menganalisa, serta mengendalikan sumber daya yang ada dalam kota agar dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut mendorong pelayanan terhadap masyarakat agar lebih maksimal. Adapun tujuan utama yaitu adalah meningkatkan efektivitas dalam penanganan informasi yang terjadi di masyarakat sehingga tepat sasaran, melakukan analisa dengan detail terhadap informasi aduan yang berasal dari sistem aplikasi Ogan Lopian Mobile dan Ogan Lopian Internal milik Pemkab Purwakarta. Menentukan daerah yang berpotensi memiliki kendala berdasarkan sistem Ogan Lopian dan meningkatkan evaluasi berkala terhadap hasil yang telah dicapai serta penanganan suatu masalah. Baik, selanjutnya penelitian dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dikarenakan pendekatan tersebut dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi serta memiliki pandangan terhadap objek yang sedang diteliti. Dengan metode kualitatif dapat berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian sehingga lebih mudah untuk mencari dan mendapatkan informasi mengenai kebutuhan penelitian, mengetahui dan berbagai sudut pandang mengenai karakter individu atau kelompok yang sedang diteliti.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan observasi lapangan, kegiatan wawancara, serta pengambilan gambar atau dokumentasi untuk kebutuhan penelitian. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan dalam penelitian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Alia. Padanya dipersilakan. Bupati Kabupaten Purwakarta Deddy Mulyadi dalam meluncurkan aplikasi ini mengatakan, Ogan Lopian bertujuan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Penjabaran beberapa menu yang terdapat dalam aplikasi Ogan Lopian tersebut yaitu, yang pertama yaitu destinasi wisata. Layanan ini untuk mengetahui di mana saja destinasi wisata di Kabupaten Purwakarta. Yang kedua yaitu laporan warga. Layanan ini dikhususkan kepada warga yang berdomisili di Kabupaten Purwakarta untuk dapat berpartisipasi memberikan laporan yang berhubungan dengan keadaan yang terjadi pada Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan kategori yang ada, warga dapat menyampaikan permasalahan yang ada untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta demi menciptakan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga yaitu SMART, Safety Medical Rescue, atau Sampurasun Ambulan. Layanan ini merupakan penjemputan ambulan yang memerlukan penanganan lebih lanjut baik ke rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya, serta dapat melakukan panggilan dokter atau bidan. SMART akan menjadi fasilitator antara Dinas Kesehatan Purwakarta dengan para warganya yang memerlukan tindakan lebih lanjut. SMART menggunakan teknologi digital sehingga warga Purwakarta dapat mengetahui lokasi ambulan, dokter, bidan, rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. SMART diharapkan dapat menjadi sarana kesehatan dengan pentingnya aksi cepat tanggap khusus bagi warga Purwakarta. Yang keempat, adapun Sampurasun Dokter. Layanan ini merupakan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk mendapatkan pelayanan dokter langsung ke tempat pasien berada. Keterbatasan pasien dalam berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit membuat pemerintah Kabupaten Purwakarta menyediakan pelayanan kesehatan yang istimewa terhadap warganya. Dengan fitur dokter online ini, warga masyarakat Kabupaten Purwakarta yang tidak dapat berobat ke tempat pelayanan kesehatan terdekat akan tetap mendapatkan pelayanan kunjungan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Yang kelima, Sampurasun Bidan. Layanan bidan online aplikasi pelayanan kesehatan yang diperuntukkan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil. Pelayanan yang diberikan adalah khusus dalam lingkup pemeriksaan kesehatan ibu dan calon buah hati. Untuk persalinan tetap disarankan kepada ibu hamil untuk datang ke pelayanan kesehatan yang memadai. Yang keenam, Sampurasun. Layanan ini merupakan layanan tukang ojek pariwisata berbasis online di wilayahnya. Yang ketujuh, Sampurasun Bursa Kerja. Layanan ini berisi informasi-informasi lowongan pekerjaan dan bukan hanya itu, para pelamar kerja dapat mengambil pekerjaan melalui aplikasi ini dengan cara paperless alias tanpa mengurus berkas. Mereka tinggal mengisi form data diri yang telah disediakan. 8. Lokasi penting. Layanan ini mengetahui di mana saja wilayah-wilayah penting di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda. Baiklah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menciptakan layanan publik berbasis digital yaitu aplikasi Ogan Lopian yang dikatakan cukup berhasil, terbukti dengan berjalannya menu-menu yang terdapat di dalam aplikasi Ogan Lopian tersebut. Contohnya pada menu laporan warga, yang dimana warga sudah mulai banyak menggunakan aplikasi tersebut dengan melaporkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan pada menu Sampurasun Dokter dan Sampurasun Ambulan, warga sudah mulai menggunakan yang pada saat darurat. Dan pada menu Burusan Kerja ini, masyarakat Purwakarta sudah mulai menggunakan untuk mencari lowongan pekerjaan tanpa harus mendaftar secara langsung ataupun membawa
berkas-berkas ke perusahaan yang terkait. Cukup dengan mengisi formulir data diri pada kolom form yang telah disediakan di aplikasi tersebut. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.